Partai Demokrat resmi cabut dukungan untuk Anies. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, kira waktu kita sekolah di SD, SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Partai Demokrat mencabut dukungannya atas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berlangsung pada Sabtu 1 September 2023 malam. Keputusan ini juga merupakan puncak perseteruan partai tersebut dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah terdepak dari persaingan bursa cawapres setelah secara mengejutkan Anies Baswedan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar dan kecewa terhadap Anies Baswedan. SBY merasa dikhianati Anies. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ini alasan saya. Pertama ya, memang karena kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan, kalau ditelikung kita ini ditinggalkan kita ini 1 atau 2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama, ungkap SBY. Syukur yang kedua menurut SBY adalah setelah dia renungkan baik-baik, Partai Demokrat diselamatkan oleh Tuhan. Maksudnya adalah Partai Demokrat tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang tidak jujur dan amanah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berharap bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memilih calon wakil presiden terbaik. Kita tentunya sama-sama jemput takdir, kita ingin yang terbaik, ujar AHY. AHY mengaku sejak awal Partai Demokrat berikhtiar dan berharap Anies memilih pasangan duet terbaik dalam Pilpres 2024. Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu juga ingin sosok pendamping Anies bisa memberikan peluang kemenangan yang besar. AHY mengajak semua pihak menunggu kabar baik dari Anies soal nama cawapres usai menunaikan ibadah haji. Kita tunggu kabar baiknya dan kekuatan secara lahir dan batin karena pasti berbeda. Yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji itu pasti mendapatkan kekuatan dan juga keyakinan yang insya Allah bisa disebarluaskan, katanya. Terpisah, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan agenda AHY mengantar Anies ke bandara untuk pergi haji tak terkait dengan urusan menjadi cawapres. Jadi ini sama sekali tak ada kaitannya dengan akan diumumkannya cawapres usai Mas Anies kembali dari Tanah Suci, kata Kamhar saat dihubungi. Kamhar menilai AHY paham soal pentingnya kehadiran para sahabat pada momen-momen sakral seperti pergi haji. Menurutnya, dua tokoh itu memiliki hubungan yang dekat sejak lama, terlebih Anies sudah menjadi capres yang diusung Demokrat, Nasdem, dan PKS. Jadi wajar jika keberangkatan Mas Anies ke Tanah Suci turut diantarkan oleh Mas Ketua Umum AHY sebagai sahabat sekaligus kolega, ujarnya.
Sebelumnya, Anies memastikan pengumuman sosok cawapres akan disampaikan usai pulang haji dari Tanah Suci. Anies merupakan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri atas 3 partai parlemen, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Partai Nasdem menghargai keputusan Partai Demokrat yang mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024. Nasdem mengatakan tak pernah memaksa selama berkoalisi. Berkoalisi itu kan tidak ada pemaksaan kan? Itu yang saya bilang sejak awal bahwa tapi apapun keputusan itu Nasdem menghargai kok, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Demokrat yang sudah menemani Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan segala macam dinamikanya. Saat ditanya soal nama koalisi untuk duet Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ali mengaku belum tahu. Terima kasih kepada Partai Demokrat yang sudah menemani koalisi kurang lebih setahun ya kan, dengan segala macam dinamika. Saya belum tahu nama koalisi duet Anies Caimin. Kita belum bicarakan itu karena sampai hari ini kita belum tahu apa sikap daripada PKB. Jadi kita tunggu aja pemberitahuan selanjutnya, masih ada pertemuan-pertemuan, imbuhnya. Seperti diketahui, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS sebelumnya tergabung dalam satu koalisi bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun Anies dikabarkan akan berdua dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan. Ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini, tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan, dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita juga tidak kalah nantinya. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini,
yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua